Halo teman-teman, salam satu hobi. Ketemu lagi dengan channel Manuskrip Hati. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang beberapa jenis bunga yang ternyata punya manfaat yang luar biasa terhadap kesehatan kita, teman-teman. Ya, sambil kita saksikan visualnya, ini ada aglonema. Ya, ada beberapa bunga yang cukup unik semua yang saya tampilkan di visual ini. Dan sebelumnya teman-teman, sebelum lanjut, tolong di subscribe channelnya, bunyikan lonceng, bagikan ke teman-teman yang lain biar manfaat informasi ini bisa menyebar ke yang lain, bukan hanya kita yang tahu. Dan kalau ada yang ingin didiskusikan, tidak usah segan-segan, kirim pesan. Oke teman-teman, jadi informasi kali ini yang saya ingin persembahkan buat kita adalah 7 jenis tanaman bunga atau tanaman hias yang ternyata punya manfaat yang luar biasa terhadap kesehatan kita. Jadi dia bisa menyembuhkan, dia bisa mencegah penyakit, dan dia bisa menyembuhkan teman-teman. Namun saya sarankan kepada kita, karena saya tidak akan menginformasikan cara meracik, saya tidak akan menginformasikan cara meramunya, paling cara mengkonsumsinya saja, itu pun tidak terukur dosisnya. Jadi saya sarankan kepada teman-teman untuk berkonsultasi ke ahli peracik obat herbal di sekitar tempat teman-teman tinggal. Ini Sansevieria teman-teman. Sansevieria ini ternyata tujuannya cukup bagus ya. Di samping sebagai tanaman hias, Sansevieria ini juga bermanfaat untuk penyakit jantung. Namun kali ini saya tidak akan membahas Sansevieria. Nanti pada part 2 dari informasi tentang jenis bunga yang bisa menjadi obat ini akan saya bagikan lagi informasinya. Jadi akan ada part 2 ya yang akan saya bagikan. Nah, ini teman-teman beberapa bunga, ada bunga ekortikus, ini aglonema ya, dan beberapa varietas lainnya yang saya tampilkan di menu kali ini. Oke teman-teman, jadi ada 7 jenis bunga yang ternyata mampu mencegah, mampu menyembuhkan ya, mampu memulihkan penyakit yang sedang kita derita. Dan rata-rata penyakit yang bisa dipulihkan ke 7 jenis bunga ini adalah penyakit-penyakit yang umumnya diderita oleh teman-teman di negara kita ini, di Indonesia, bahkan mungkin secara universal di dunia. Jadi teman-teman ya, yakinilah bahwa bunga yang kita tanam bukan hanya memperindah taman kita, tapi juga bermanfaat buat kesehatan kita. Bunga-bunga yang ada di taman kita itu mungkin banyak manfaatnya, namun kita belum tahu. Yang pertama ini teman-teman, bunga rosella. Ternyata bunga rosella ini manfaatnya luar biasa. Dia mampu menurunkan kadar lemak di dalam tubuh kita dan mampu mengobati menurunkan atau mengontrol kadar kolesterol di dalam tubuh kita. Jadi buat teman-teman yang ingin langsing ya, bunga ini cukup bagus untuk dikonsumsi ya, karena ini bisa mengontrol kadar lemak. Selanjutnya yang kedua, bunga mawar ya. Bunga mawar ini sebenarnya dari dulu sudah digunakan sebagai obat ya, utamanya sebagai perawatan kulit ya, atau kecantikan. Dan manfaatnya luar biasa karena ternyata dia anti-inflamasi, dia bisa mengurangi resiko penyakit jantung, bisa mencegah penyakit kanker dan mencegah diabetes.
Selanjutnya bunga melati, teman-teman. Bunga melati ini banyak kita jumpai, utamanya di acara-acara kebudayaan ya. Misalnya kalau di kampung kami itu dia bisa menjadi anting-anting ya. Ternyata manfaat bunga melati ini cukup luar biasa juga, utamanya buat teman-teman yang masih muda, karena dia bisa mampu mengurangi atau menghilangkan jerawat. Jadi kalau Anda jerawatan ya pakai saja bunga melati ini. Bisa mencegah peradangan pada ginjal, mencegah peradangan pada usus ya, sorry teman-teman, tulisannya usus ya sebenarnya. Terus kemudian menurunkan kolesterol kita, mencegah diabetes, dan menurunkan berat badan juga ya. Teman-teman yang lagi berat badannya ingin diturunkan ya, ini konsumsi bunga melati ya. Sebenarnya sih ada resep yang paling manjur, tapi ini jangan diikuti. Kalau mau menurunkan berat badan itu katanya sih naik saja ke gunung, berkemah 7 hari 7 malam, jangan bawa makanan, turun dari gunung, insya Allah berat badannya pasti turun. Namanya itu resep yang ya jangan diikuti teman-teman. Jadi bunga melati, cara meramunya nanti konsultasi ke ahli yang ada di tempat kita, ahli peramu obat-obat herbal ya. Selanjutnya kembang sepatu. Kembang sepatu ini juga ternyata bermanfaat untuk mengontrol tekanan darah. Buat teman-teman yang tekanan darahnya suka naik atau suka turun ya, bisa dimanfaatkan kembang sepatu. Tapi ingat ya, konsultasi ke ahli peracik obat-obat herbal, karena jangan sampai dosisnya kelebihan atau dosisnya kurang, itu juga menjadi tidak ada manfaatnya. Mengontrol kadar kolesterol. Jadi teman-teman yang kolesterol juga bisa menggunakan bunga kembang sepatu ini sebagai obat yang dikonsumsi ya. Tentu kadarnya ya, ukurannya tergantung dari apa yang dianjurkan oleh ahli herbal. Selanjutnya bunga matahari. Bunga matahari juga ini ternyata bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Yang suka marah-marah cocok konsumsi bunga matahari. Bisa mengobati rematik, bisa mengobati radang payudara ya. Bagi yang sering sakit kepala dan sakit gigi, bisa mengurangi rasa sakit kepala dan sakit gigi. Bagi yang akan melahirkan, ternyata bunga matahari juga mampu memperlancar proses melahirkan teman-teman. Jadi buat ibu-ibu ini yang dalam keadaan hamil saat ini ya, tidak ada salahnya untuk mencari tahu bagaimana cara meramu bunga matahari ini sehingga bisa menjadi obat memperlancar proses kelahiran anak kita ya. Ternyata bunga matahari ini teman-teman juga banyak kandungannya sehingga banyak manfaatnya juga ya. Jadi jangan kita pandang sebelah mata bunga matahari yang ada di sekitar kita ya, karena mentang-mentang dia menjadi bunga yang ya pasaran lah istilahnya. Mentang-mentang ada saingannya namanya aglo, kita lupakan yang bunga-bunga bermanfaat seperti ini. Wah, jangan teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman, bunga lili ya. Bunga lili ini bermanfaat menghilangkan jerawat juga. Ini buat teman-teman yang masih muda ya, sangat cocok dengan bunga ini supaya tetap mulus wajahnya, cantik ya, bagi yang perempuan dan bagi laki-laki ya wajahnya menawan gitu. Kemudian mencegah kanker, kemudian menstabilkan kadar kolesterol dalam tubuh, mengobati amandel dan batuk ya, melembabkan kulit. Jadi buat teman-teman yang suka kulitnya kering bisa dipakai ini. Kemudian mengobati sakit lambung buat teman-teman yang ada penyakit manya ya. Ini juga bermanfaat untuk mengobati sakit lambung kita, sakit ma kita. Tapi ingat ya, selalu saya ingatkan agar berkonsultasi ke ahli herbal
yang ada di sekitar tempat tinggal kita, karena ya tentu saya tidak dalam kapasitas untuk bagaimana meraciknya. Selanjutnya bunga kumis kucing. Bunga kumis kucing ini manfaatnya juga luar biasa teman-teman. Dia bisa mengobati keputihan, ini bagi teman-teman yang perempuan ya. Terus kemudian bisa mengobati asam urat dan encok sebenarnya, endokrin di sini. Ini salah tulis ya teman-teman, dimaklumi. Kemudian mampu mengobati batu ginjal dan kandung kemih. Ya, luar biasa ini kumis kucing. Dan ini kumis kucing sudah ada testimoni di beberapa teman yang saya biasa saksikan, ya, bagaimana penderitaannya terkait dengan batu ginjalnya keluar setelah minum kumis kucing ini. Ya, tentu teman-teman, saya berharap tetap konsultasi ke ahli ahli peracik herbal di sekitar kita, sehingga betul-betul manfaat bunga ini punya efek betul terhadap kesehatan kita. Jadi itulah teman-teman 7 jenis bunga ya yang ternyata punya manfaat yang luar biasa terhadap penyakit kita. Oke, bye-bye. Jangan lupa ya subscribe dan bunyikan lonceng. Wassalam.